Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khasaisu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Alhamdulillah ini sudah memasuki hadis yang ke-8 kalau nggak salah ya. Qalal musannif, berkatalah oleh musannif yaitu Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Yang ketiga, zikru ibadati Ali karramallahu wajhah. Ini menyebutkan tentang ibadahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga memuliakan oleh Allah akan wajahnya beliau. Nanti kita akan membacakan alasan kenapa beliau karramallahu wajhah. Satu-satunya orang yang suka disebut sesudah namanya karramallahu wajhah itulah Sayyidina Ali. Ada yang bilang salah satunya beliau memang dari kecil kan tinggal bersama Nabi. Dari kecil beliau sudah tinggal bersama Nabi. Semua ilmu yang masuk kepada beliau itu ilmu Islam. Ilmu dari Nabi. Karena dari kecil beliau sudah bersama Nabi. 8. Akhbarana Ali bin Munzir. Memberi kabar kepada kami oleh Ali bin Munzir Al-Kufi. Qala, berkata ianya Ali bin Munzir. Haddasana Ibnu Fudail, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Ibnu Fudail. Qala, berkata ianya Ibnu Fudail, haddasanal Ajlah, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Ajlah. Ajlah mengambilnya an Abdullah ibni Abil Huzail, dari Abdullah bin Abi Huzail, an Aliyin, dari Ali. Qala, berkata ianya Ali. Ini sumber hadis itu beliau sendiri. Ma a'rafu ahadan min hadhil ummah, tidak aku kenal, tidak aku tahu akan seorang pun dari ini ummah, abadallaha ba'da nabiyha, yang beribadah ia akan Allah atau yang menyembah ia akan Allah sesudah nabinya ini ummah sallallahu alaihi wasallam, ghairi, selain aku. Itu kata beliau. Saya tidak tahu akan ada seseorang dari umat ini yang dia menyembah Allah sesudah nabinya ini umat selain aku. Artinya kata Sayyidina Ali, kata beliau, sesudah Nabi, langsung beliau yang percaya kepada Nabi. Abadatullah qabla ayya'budahu ahadun min hadhil ummah bisab'i sinin. Aku telah menyembah Allah. Ini bukan ketakaburan, ini bukan sombong ini. Ini membicarakan fakta. Abadatullah, aku telah beribadah kepada Allah sebelum disembahkannya Allah oleh seorang pun dari ini umat bisa ba'isinina, 7 tahun. Artinya beliau menyatakan 7 tahun sebelum orang lain menyembah Allah, beliau sudah menyembah Allah bersama Nabi. Nomor 1 kita lihat nih hadisnya kan. Jadi nomor 1 hadis ini sudah ada di belakang sebenarnya. Hampir sama kan, mirip-mirip. Undur ma taqaddama naqluhu an Ibni Abil Hadid. Lihat olehmu akan ma yang telah terdahululah oleh nakalnya ma dari Ibni Abil Hadid. Litaudhihil murad, untuk menjelaskan maksud, fi takhrijil hadis, dalam mentakhrij hadis nomor 3 di atas. Akhrajahu Tabrani fil Awsat, mengeluarkan akan ini hadis pula oleh Tabrani dalam kitab Awsat. Kama fi Majma'il Bahrain, sebagaimana dalam kitab Majma'al Bahrain. Ini nomor hadisnya, jilidnya. Wal Hakim, hadis ini juga dikeluarkan oleh Hakim dan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik, dan oleh Ibnu Asir dalam Asadil Ghabah min Tariqil Ajlah, dari tarik sama tariknya kan perawi hadis ini di atas ada Ajlah, cuma Ajlah dari Salamah bin Kuhail. Kalau di sini Ajlah mengambilnya dari Abdullah bin Abi Huzail. Jadi banyak turuknya hadis ini ya. An Habbah bin Juwain, dari Habbah bin Juwain, an Ali alaihi salam, nahwahu, seumpamanya hadis. Illa annahu, melainkan bahwa sungguhnya hadis inda Ibni Asakir, di sisi Ibnu Asakir dan Ibnul Jauzi, sebutannya bukan 7 tahun tapi khamsa sinin. Aku telah menyembah Allah sebelum orang lain dengan
khamsi sinin 5 tahun, au sab'i sinin atau 7 tahun. Ada syaknya, ada aunya. Bisyaki dengan syak, maksudnya dengan penggunaan au. Wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Tabrani sitti sinin 6 tahun. Jadi ada khilaf riwayat ya. Nah, jadi ini ta'liq ini sebenarnya nggak usah kita baca ya. Ini sebenarnya beliau menjelaskan semua rijal-rijal hadis, perawi-perawi hadis semua dijelaskan. Juga hadis ini banyak perawinya. Ini wa akhrajahu at-Tayalisi, mengeluarkan oleh at-Tayalisi dan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad. Abdullah bin Ahmad juga dikeluarkan oleh anak Imam Ahmad bin Hambal. Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Fadail dalam kitab Zawaidil Fadail. Wal Bazzar fil Musnad dikeluarkan juga oleh Bazzar dalam kitab Musnad, dan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik, dan oleh Ibnul Muayyad Al-Juwaini fi Faraidis Samtin. Juga dikeluarkan hadis ini oleh Ibnul Muayyad Al-Juwaini dalam kitabnya Faraidis Samtin. Min tariqi Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari jalan Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari abinya Kuhail. An Habbatil Urani, dari Habbah al-Urani. An Ali, dari Ali alaihi salam. Nahwahu, seumpamanya hadis. Fi hadisin tawil, dalam hadis yang panjang. Wa inda Abdillah, dan di sisi Abdillah an Muhammad bin Salamah bin Kuhail an abihi. Jadi begitu. Wa akhraja Abdullah, dan mengeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitab Zawaidil Fadail. Dari dalam kitab Zawaidil Fadail milik anaknya Ahmad bin Hambal, hadis ini disebut berulang kali. Min tariqi Jabir al-Ju'fi an Abdullah bin Nujay an Ali alaihi salam, seumpamanya hadis. Wa fihi, dalamnya hadis itu tulisannya salasa sinin. Aku telah menyembah Allah sebelum orang lain 3 tahun. Badala sab'en, ganti dari 7. Kita lanjutkan. Kenapa beliau pentahqiq kitab ini menjelaskan semua asal usul hadis ini kan? Rijal hadis perawinya. Karena banyak orang yang anti tentang kelebihan keluarga Nabi. Karena sebagaimana ada Syiah, orang yang berlebihan dalam mencintai Nabi, keluarga, ada juga nawasib, orang yang membenci keluarga Nabi. Setiap fadilah kelebihan yang membicarakan tentang keluarga Nabi selalu ditolak, macam cara menolak. Walaupun hadis sahih sekalipun, ditolak dengan berbagai macam cara. Padahal hadis-hadis yang lain yang juga tidak terlalu sahih dalam menyatakan kelebihan yang lain diterima. Tapi kalau berkenaan dengan keluarga Nabi, banyak yang menolaknya. Makanya ini beliau detail sebenarnya dalam menjelaskan turuk hadis ini, sanad-sanadnya. Nah, yang keempat, zikru mandilati Ali bin Abi Thalib, ini menyebutkan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah minallahi azza wa jalla, di sisi Allah. Jadi hadis nomor 9 berarti sekarang. Tadi nomor 8. Akhbarani Hilal bin Bashir, memberi kabar kepadaku oleh Hilal ibni Bashir. Ini saya mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah dalam mendhabit kalimat ya. Ini Bishir apa Bashir? Akhbarani Hilal bin Bashir, memberi kabar kepadaku oleh Hilal ibni Bashir. Qala, berkata ianya Hilal, haddasana Muhammad bin Khalid, menceritakan hadis kepada kami oleh Muhammad bin Khalid, wahwa ibnu Usmah, dianya Muhammad bin Khalid itu ibnu Usmah. Qala, berkata ia, haddasana Musa, menceritakan hadis kepada kami oleh Musa bin Ya'qub. Qala, berkata ianya Musa bin Ya'qub, haddasani Muhajir ibnu Mismar, menceritakan hadis kepadaku oleh Muhajir bin Musmar. An Aisyah binti Sa'ad, dari Aisyah putri Sa'ad. Qala, berkata ianya Aisyah, sami'tu abi yaqul, aku mendengar akan bapakku berkata ia. Apa kata bapakku? Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Juhfah, aku mendengar Nabi pada hari Juhfah. Wa akhadha biyadi Ali, dan memegang ianya Nabi di tangan Ali. Fa khataba, maka berkhutbah ianya Nabi. Fahamidallah, maka Nabi memuji Allah. Wa asna alaih, menyanjung ya Nabi kepadanya Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ketika Nabi berkhutbah, Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, inni waliyukum, aku ini pemimpin kalian. Qalu, semua orang berkata, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasul.
Summa akhadha biyadi Aliyin farafa'aha. Kemudian memegang ya Nabi dengan tangan Sayyidina Ali, farafa'aha, maka mengangkat ianya Nabi akannya tangan. Waqala, dan berkata ya Nabi, hadza waliyi, ini adalah waliku. Nah, jadi tadi di atas ini waliyukum, aku pemimpin kamu. Ini waliyi, ini waliku. Jadi waliku, wali dalam istilahnya seseorang pemimpin yang diangkat oleh pemimpin. Ada wali di atasnya, kemudian ada wali di bawahnya. Makanya Nabi menyatakan hadza waliyi, ini Ali, ini waliku. Wal muaddi anni daini, dan sesungguhnya si ini itu muaddi, orang yang akan menunaikan untukku akan hutang-hutangku. Kalau ada hutangku, ini yang bayar nih. Fa innallaha muwaliman walah, dan sesungguhnya Allah itu muwalin liman walah. Ini muwalin di sini ini terjadi khilaf dalam mengartikan. Kita ahli sunnah mengartikannya mencintai. Wa innallaha muwalin, sesungguhnya Allah itu mencintai ya liman walah, bagi orang-orang yang mencintai ya akannya Ali. Wa mu'adin man adah, sesungguhnya Allah itu yang memusuhi akan orang-orang yang memusuhi ya akannya Ali. Ini kedudukan Sayyidina Ali. Allah mencintai orang yang mencintai beliau, Allah memusuhi orang yang memusuhi beliau. Makanya dalam hadis yang lain Sayyidina Ali berkata, la yuhibbuni illa mu'min, tidak cinta kepadaku kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduni illa munafik, tidak ada yang benci kepada Sayyidina Ali kecuali orang munafik. Ya, jadi satu kita lihat nih kan. Nih, satu. Ini catatan kakinya satu. Isnaduhu sahih. Isnadnya hadis itu sahih. Ya. Siapa saja yang meriwayatkan hadis ini? Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ya. Min Tariq Muhammad bin Khalid bin Usmah, atau Asmah, dari Tariq Muhammad bin Khalid bin Asmah. Wasayati indal mu'alif, dan akan datang ianya hadis juga di sisi mu'alif di nomor hadis 9495 bi tariqi nafsi, dengan jalan yang sama. Rijalul hadis, perawi hadis Hilal bin Bishr, ini perawi pertama kan. Wasaqahul musannif, mentausik. Jadi Hilal bin Bishr ini dipercayai oleh musannif, oleh Imam An-Nasai dan oleh Ibnu Hibban. Nah, jadi ini saya nggak baca semuanya. Kemudian perawi sanad yang kedua, Muhammad bin Khalid bin Asmah, qala anhul hafid, menurut Al-Hafid Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani saduk jujur kan. Wa qala Abu Dur'ah, menurut Abu Dur'ah la ba'sa bihi, tidak apa-apa beliau. Ya. Jadi itulah antara lain hadis nomor 8 dan nomor 9, dua hadis saja. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.